Bab 3070. Mangkuk pemanggil roh. Aura yang merasuki tubuh Erikin memiliki bau darah, tetapi juga tidak cukup kuat. Dia tidak bisa menghentikan hantu yang dia panggil. Sebelum dia akan dibunuh oleh orang banyak, wanita itu bahkan melepaskan perlawanannya, tetapi menatap lurus ke depan dan melihat ke bawah dengan penuh harap. Dia ingin melihat Erikin dipukul mundur dan bahkan dibunuh oleh hantu jahat, hingga akhirnya menghancurkan kapal bintang para kultivator ini. Namun, kemudian, wanita itu terkejut ketika melihat Erikin menghela napas dan meletakkan pedang darah di tangannya, tetapi membalikkan tangannya dan mengeluarkan mangkuk aneh. Aku awalnya ingin rendah hati, tetapi tidak peduli seberapa rendah situasi ini, itu akan merepotkan. Erikin menggelengkan kepalanya, mangkuk pemanggil roh di tangannya, dan Reiki tiba-tiba mengalir ke dalamnya. Salah satu fungsi utama dari mangkuk pemanggil roh adalah untuk menyerap dan menyimpan Reiki yang dikeluarkan oleh diri sendiri dalam pertempuran dengan lawan untuk jangka waktu tertentu, kemudian meledak dalam waktu singkat. Tapi efek terpenting dari hal ini adalah kata pemanggilan itu sendiri. Dalam lukisan yang menunjukkan kekuatan pemanggil roh di Gunung Suci tertinggi abadi, Erikin dengan jelas mengingat bahwa nenek moyang zaman kuno memegangnya. Bagaimana guru abadi melahap ribuan hantu jahat dengan mangkuk. Bangunkan hantu jahat dan haluskan roh jahat. Dapat dikatakan bahwa untuk hantu jahat yang dilepaskan oleh wanita ini, Erikin dapat memilih untuk menggunakan api suci atau menggunakan 1000 petir. Tetapi tidak ada yang lebih cocok untuk mangkuk pemanggil roh ini. Di bawah arus Reiki yang panik, tubuh mangkuk pemanggil roh menjadi cerah, seperti batu giok putih dengan suet. Lingkaran khusus karakter Sansekerta di luar mangkuk menyala pada saat ini dengan cahaya keemasan yang berkedip-kedip. Ini adalah harta karun kuil suci terkutuk di barat. Ini khusus untuk menahan roh jahat hantu jahat. Bagaimana dia bisa memilikinya? Wanita itu terkejut, kemudian melihat pusaran besar juga muncul di atas mangkuk. Bum bum bum. Pusaran dan hembusan angin berputar, mengaduk angin dan awan untuk berubah warna dan kehampaan bergetar. Hantu jahat yang menakutkan dan ganas itu semuanya diserap oleh pusaran mengerikan ini ketika mereka melompat di depan Erikin. 1 kepala, 10 kepala, 1000 kepala. Dalam sekejap mata, ribuan hantu jahat yang memenuhi langit, seperti beberapa nyamuk, semuanya hilang tanpa jejak. Kemudian Erikin mengangkat tangannya, pusaran itu perlahan turun, terbang ke mangkuk dan menghilang lagi. Pada saat ini, Erikin berdiri di haluan dengan satu tangan di punggungnya. Lingkungannya bersih dan jernih seperti cermin. Seolah-olah hantu yang menakutkan itu tidak pernah muncul. Dunia seolah membeku sesaat. Semua orang sangat terkejut sehingga mereka hampir lupa bernapas. Adegan barusan sangat mengejutkan. Tak ada yang menyangka para hantu jahat yang takut menghancurkan kapal bintang itu akan dimusnahkan oleh Erikin. Dapat dikatakan bahwa Erikin sendiri yang menjaga kapal bintang tidak dapat dihancurkan, juga mempertahankan harapan mereka untuk melanjutkan kualifikasi mereka. Tidak, itu tidak mungkin. Darah menyembur dari mulut wanita itu. Dia telah menghabiskan semua kekuatannya, tetapi dalam kepanikan, dia ditusuk oleh 3 kultivator. Tubuhnya meledak dan menghilang tanpa jejak. Tubuh Ritsun juga berhenti di udara, matanya jatuh ke mangkuk pemanggil roh, dan matanya berkilat kaget. Taois Bon tersenyum sedikit dan memelintir janggutnya. Kejahatan utama sudah mati, dan hantu merah lainnya tidak cukup baik, mereka akan segera dibunuh oleh semua orang seperti angin dan awan. Semua orang mendarat di kapal dan memandang Erikin dengan mata yang berbeda. Sebelumnya, mereka mengira bahwa di kapal bintang ini, yang terkuat adalah Ritsun, diikuti oleh Taois Bon dan para kultivator lainnya tidak jauh berbeda. Oh, selain Vinolasu, ada beberapa nama galaksi di dalamnya.
Tapi jika dilihat sekarang, Eric Kin jelas merupakan kehadiran di kapal yang jauh melebihi banyak orang. Teman seiman, apakah ini adalah senjata abadi kelas 4? Apakah kamu berhubungan dengan agama Buddha? Oh, jangan salah paham, aku hanya sedikit penasaran. Mendarat di atas perahu, Taoist Bond memandang Eric Kin meletakkan mangkuk pemanggil roh dan berkata sambil tersenyum. Ekspresi orang banyak juga berubah. Faktanya, kekuatan mangkuk pemanggil roh baru saja ditunjukkan, dan semua orang dapat melihatnya, pasti sulit untuk dicapai oleh barang dewa kelas 3. Memang, aku beruntung dengan harta karun zaman kuno. Eric Kin tersenyum sedikit dan tidak menyembunyikan apapun. Tapi aku tidak ada hubungannya dengan agama Buddha. Tempat di mana benda ini didapat adalah zaman kuno Sekte Guzong di wilayah utara. Oh begitu. Taoist Bond mengangguk. Terima kasih kepada teman seiman yang baru saja tidak ragu menggunakan barang dewa, tetapi juga melindungi kapal bintang. Terima kasih banyak. Ya, aku hampir mengira kita akan mengacaukannya. Wanita zaman kuno ini sangat kejam. Sudah saatnya aku membuang rasa jijikku. Cobaan di galaksi sungguh tidak mudah. Semua orang kemudian berterima kasih kepada Eric Kin dan menyimpulkan keuntungan dan kerugiannya. Hanya Ritsun yang tampak murung dan tidak berbicara. Meski penampilan Eric Kin memang memukau, dia tak lupa Eric Kin berani menegurnya sebelumnya. Kebetulan pertemuan, ada barang dewa yang hanya menahan hantu jahat, apa yang bisa dibanggakan. Segera, kapal bintang bersinar kembali dengan kecemerlangan cahaya dan cahaya Reiki turun dari langit. Setelah memasuki galaksi, pertempuran sengit pertama, semua orang juga sedikit lelah. Dalam Reiki yang dikirim oleh pancaran cahaya ini, semua orang duduk dan dengan cepat memulihkan darah mereka yang hilang. Setelah pulih beberapa saat, yang paling dinanti semua orang adalah aura sumber energi emas yang jatuh dari atas berkas cahaya. Dan yang membuat mata banyak orang berbinar adalah bahwa basis kultivas wanita ini sangat kuat. Kumpulan cahaya ini lebih tebal dan jauh lebih besar dari yang sebelumnya. Ritsun mengatakan sebelumnya bahwa dia membaginya dengan Taoist Bond 3 kali sebelumnya, dan yang berikutnya dibagikan sesuai dengan jumlah usaha. Karena itu, semua orang bekerja sangat keras ketika mereka membunuh wanita kuno sebelumnya, jika tidak wanita itu tidak akan terbunuh begitu cepat. Melihat kumpulan cahaya jatuh, semua orang juga menghitung berapa banyak yang bisa mereka dapatkan. Bahkan jika tidak fokus pada sumber energi, itu bukan keuntungan kecil untuk menyelamatkan napas ini dan menjualnya setelah meninggalkan wilayah rahasia. Tapi yang segera mengejutkan semua orang adalah bahwa setelah Ritsun mengambil alih kumpulan cahaya, dia benar-benar membaginya menjadi 2 seperti sebelumnya dan kemudian berakhir. Langkah ini, bahkan Taoist Bond sedikit tercengang. Teman seiman Sun, apakah kamu salah mengingatnya? Melihat Ritsun hendak menyimpan sumber energi, semua orang akhirnya tidak bisa menahannya. Hah? Ritsun memandangnya dengan acuh tak acuh. Kamu mengatakan sebelumnya bahwa panen kali ini akan didistribusikan sesuai dengan ukuran kontribusi kami, tetapi sekarang hanya kamu dan Taoist Bond yang mendapat bagian. Apa artinya ini? Ya, aku ingat berapa kali. Ini yang keempat kalinya. Seharusnya tidak dibagi seperti ini. Kerumunan bergabung. Aku pikir kamu salah. Menghadapi keraguan semua orang, Ritsun tampak tenang. Sebelumnya aku katakan tidak dibagikan sesuai dengan besaran kontribusi, tapi memikirkannya. Sekarang, hasil pikiranku tidak ada masalah dengan cara distribusi sebelumnya. Eric Kin menggelengkan kepalanya sedikit, mengetahui bahwa Ritsun terlalu serakah dan tidak bisa melepaskan harta yang begitu berharga. Tidak masalah. Semua orang langsung marah. Hantu-hantu jahat ini dibunuh bersama oleh kami.
Meskipun kami tidak cukup kuat, kami juga sudah melakukan yang terbaik. Bersambung.